berdiri menghadap siapa. Pernah pada saat ia sholat, tiba-tiba di dalam rumahnya terjadi kebakaran, namun ia tetap meneruskan sholatnya. Ketika seorang menanyakan perbuatannya tersebut, ia berkata, api akhirat telah melupakanku dari api dunia. Ia juga berkata, aku heran terhadap orang yang sombong, padahal dahulu ia adalah setetes air yang hina dan esok akan menjadi bangkai. Ia melanjutkan, aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa kehidupan dunia adalah fana, namun ia sangat merisaukannya. Sedangkan kehidupan akhirat abadi, ia kurang memperhatikannya. Imam Zainal Abidin rahmatullahi alaih memiliki kebiasaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, agar orang-orang tidak mengetahui siapa yang memberinya. Setelah wafat, barulah diketahui ada 100 keluarga yang sering dibantunya. Dari kitab Nazarul Basatin. Jika tiba waktu salat raud, wajah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akan berubah, tubuhnya gemetar. Seorang menanyakan sebabnya, jawabnya, kini saatnya menunaikan amanat yang langit, bumi dan gunung-gunung tidak sanggup memikulnya. Aku tidak tahu apakah aku mampu menunaikan amanat ini atau tidak. Jika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendengar suara azan, ia akan menangis sehingga ridaknya kain yang menutupi badan di bagian atas seperti pakaian ihram basah kuyup, urat-uratnya muncul dan matanya memerah. Seorang berkata kepadanya, kami juga mendengar azan, tapi kami tidak merasakan apa yang engkau rasakan. Mengapa engkau begitu takut? Ia menjawab, seandainya manusia mengetahui apa yang sedang dikemudikan oleh muazin, maka ia tidak akan dapat beristirahat tenang. Bahkan kantuknya akan hilang. Kemudian ia menjelaskan setiap makna kalimat azan secara rinci. Seorang berkata, aku pernah sholat asar di belakang Syekh Zunun Al-Misri rahmatullahi alaihi. Ketika ia mengucapkan Allah, perasaan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala begitu hebat dipengaruhi oleh dirinya, sehingga seolah-olah ruhnya keluar dari jasadnya. Nyawanya seperti telah tiada ketika ia mengucapkan akbar. Karena kehebatan takbirnya, hatiku terasa hancur. Dari kitab Nazarul Basatin. Syekh Uwais Qarni rahmatullahi alaih, seorang syekh terkenal dan orang yang paling utama di antara generasi tabi'in. Kadang-kadang beliau rukuk sepanjang malam atau sujud sepanjang malam. Syekh Isom rahmatullahi alaih bertanya kepada Syekh Hatim Hazid Balki rahmatullahi alaih, bagaimana engkau melakukan sholat? Ia menjawab, pertama-tama aku menyempurnakan wudhu dengan kehati-hatian. Lalu setelah sampai di tempat sholat, aku akan berdiri dengan penuh tumakninah, seolah-olah Ka'bah berada di depanku, Sirat di bawah kakiku, dan surga di sebelah kananku, dan neraka di sebelah kiriku. Seolah-olah malaikat pencabut nyawa berada di atas kepalaku, dan aku merasa inilah sholatku yang terakhir. Mungkin tidak ada lagi sholat bagiku setelah ini, setelah aku meyakini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan hatiku. Kemudian dengan penuh kerendahan aku mengucapkan takbir dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan menghayati maknanya. Dengan penuh tawaduk dan rukuk, dengan penuh perasaan hina aku sujud. Kemudian dengan penuh kehati-hatian aku selesaikan sholatku. Selanjutnya dengan penuh harap aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya agar menerima sholatku. Dengan rasa takut dan khawatir jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala menolak semua amalanku. Syekh Isom rahmatullahi alaih bertanya, sudah berapa lama engkau sholat seperti itu? Syekh Isom rahmatullahi alaih menjawab, sudah 30 tahun. Masya Allah, 20 tahun sholat yang cak itu ya. Mendengar hal itu, Syekh Isom rahmatullahi alaih menangis dan berkata, satu kali pun aku belum pernah sholat seperti itu. Dikisahkan bahwa Syekh Hatim rahmatullahi alaih pernah tertinggal satu kali sholat berjamaah. Ia begitu sedih. Maka satu dua orang kawan yang mengunjunginya, ia menangis dan berkata, jika salah seorang anakku meninggal dunia, maka separuh penduduk kota Bad akan bertakziah kepadaku. Menurut riwayat, ketika anaknya meninggal dunia, 10.000 lebih orang bertakziah kepadanya. Tetapi jika aku tertinggal sholat berjamaah, hanya 1-2 orang yang menyengkur. Demikian pandangan manusia, musibah agama itu lebih ringan daripada musibah dunia.
Syekh Said Al-Musayyib rahmatullahi berkata, selama 20 tahun aku tidak pernah berada di luar masjid ketika azan berkumandang. Syekh Muhammad bin Wasir rahmatullahi berkata, di dunia ini aku hanya menginginkan 3 hal, yaitu teman yang menegurku jika aku salah, rezeki yang cukup yang di dalamnya tidak ada masalah, dan sholat berjamaah yang jika aku kekurangan di dalamnya maka akan dimaafkan dan tetap mendapat pahala. Sayyidina Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pernah mengimami sholat. Kemudian selepas sholat ia berkata, saat ini setan telah menyerangku. Setan dimasukkan perasaan di dalam hatiku bahwa akulah orang yang paling utama. Oleh karena itu dijadikan imam, karena aku dianggap orang yang paling utama. Setelah ini aku tidak mengimami sholat lagi. Jangan kelemahan jadi imam ya. Udah galak nih. Saya Maimun bin Muharram rahmatullahi pernah datang ke masjid dan ternyata sholat berjamaah telah usai. Maka ia berkata, inna ilahi wa inna video. Keutamaan sholat berjamaah lebih aku cintai daripada menjadi raja di Irak. Kata Guno kalau jadi raja tapi dia tidak pernah sholat berjamaah. Diriwayatkan dari orang-orang saleh terdahulu, jika tertinggal takbiratul ula dia akan berkabung selama 3 hari. Mereka sangat bersedih jika tertinggal sholat berjamaah. Mereka menyesal selama 7 hari dari kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Bakar bin Abdullah rahmatullahi berkata, jika engkau ingin berbincang dengan Rabbmu tanpa perantara, kapan saja dapat engkau lakukan? Seorang bertanya, bagaimana caranya? Ia menjawab, kerjakan wudhu dengan sempurna, kemudian sholatlah. Mana tadi? Nah ini ada sebuah kisah masyhur dan terkenal. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam setiap peperangan, jika ia terkena anak panah tersebut dikeluarkan saat dia sedang sholat. Diceritakan suatu ketika jika ia terkena anak panah dan menancap di pahanya, orang-orang berusaha mencabutnya namun sangat sulit dicabut. Mereka pun bermusyawarah kemudian memutuskan untuk mencabut anak panah itu saat dia sedang sholat. Ketika ia sedang sujud dalam sholat sunnahnya, maka dengan sekuat tenaga orang-orang yang mencabut anak panah itu, selesai sholat ia melihat orang yang sedang berkumpul sekelilingnya. Ia berkata, apakah kalian di sini untuk mencabut anak panah itu? Mereka menjawab, kami sudah mencabutnya. Sautnya, kok saya tidak tahu? Jadi sholatnya cak bius ada terasa. Luar biasa kisah-kisah ini. Mana semalamnya yang aku baca. Nah, dalam kitab Bajan Nafus diceritakan tentang seorang yang menziarahi seorang syekh. Datang ke ketika ia tiba di tempat syekh itu, syekh tersebut sedang sibuk sholat zuhur. Ia pun menunggu selesai sholat zuhur. Syekh menyibukkan diri dengan sholat-sholat sunnah hingga tiba asar. Ia tetap duduk menunggu setelah sholat asar. Syekh tersebut menyibukkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga maghrib. Syekh itu pun sholat maghrib, kemudian sibuk sholat sunnah hingga isya. Ia masih terus menunggu. Setelah sholat isya, Syekh berdiri lagi dan sholat sunnah hingga subuh. Seusai subuh, Syekh tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus duduk di atas sejadahnya. Kemudian ketika kantuk mulai menyerangnya, maka ia langsung bangun sambil mengusap matanya dan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mata yang tidak pernah kenyang dari tidur. Alhamdulillah yang mulia, kita bacakan ada kisah-kisah sahabat, ada kisah-kisah orang-orang soleh, ada supaya jadi kutiba untuk kita, pelajaran untuk kita bahwa amalan-amalan kita nih ya, belum ada apa-apanya dibandingkan amalan-amalan orang terdahulu. Rasanya belum pantas gitu nih, dak. Sholat deh masih kadang-kadang ngantuk-ngantuk. Sholat kadang sholat kadang tidak. Kadang di ujung. Kadang di ujung. Sholat berjamaah. Kalau sahabat tuh dia masbuk bae, baru sampai ke pintu masjid bae dia masbuk.
langsung sedih dia, ngaku aku bisa masuk bukan. Kalau kita ninggal ke sholat berjamaah, ninggal sengaja kita ulur sholat kita. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya beri kita kekuatan supaya kita bisa amal. Amin. Sama sedikit demi sedikit kita bisa menuruti para sahabat dan wong soleh terdahulu. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Viral.